الله أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Teman-teman semua yang saya sayangi dan cintai karena Allah, alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwata illa billah. Bersyukur kepada Allah pada hari ini, di hari yang berkah, di waktu yang berkah ini, kembali kita bisa bertemu, bertatap muka, bertolabul ilmi. Sama-sama kita akan belajar, Ustadz belajar, antum juga belajar. Karena sebaik-baik ilmu yang dipelajari itu adalah ilmu yang membawa maslahat, tidak hanya dunia tapi juga akhirat. Teman-teman semuanya, hari ini kembali kita melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, karya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang beliau adalah ulama abad ke-7 yang lahir dan juga wafat di Damaskus, di Nawa, yang wafat tahun 676 Hijriah. Baik, kita sudah sampai hadis berapa? Kita cek dulu. Ya, hadis ke-64. Terlihat ya? Hadis ke-64. Ustaz bacakan dulu hadisnya. Al-Khamis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala yagharu wa ghayratullahi ta'ala an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi muttafaqun alaihi wal ghayratu bi fathil ghair wa asluhal anfa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sungguh Allah cemburu, dan cemburunya Allah bila seorang hambanya melakukan hal yang telah diharamkan. Muttafaqun alaihi. Hadis ini pertama adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang mana sahabat Abu Hurairah ini adalah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Betul? Berapa totalnya? Berapa total hadis yang telah diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah? 5.000 ya? 374 hadis. Kenapa Abu Hurairah paling banyak meriwayatkan hadis? Karena beliau tinggal dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Hurairah ini adalah orang yang mendapatkan doa khusus dari Nabi. Jadi ketika ada satu momen Abu Hurairah meminta doa dari Nabi, kemudian Nabi pun membacakan doa untuk Abu Hurairah. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Dan doa Nabi itu doa yang mustajab. Ya, mau doa yang baik ataupun doa yang tidak baik, maka doa Nabi itu mustajab. Kemudian yang kedua adalah hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari jalur sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah. Karena itu hadis ini disebutkan muttafaqun alaih. Ya, beberapa pertemuan sempat kita singgung bahwa istilah muttafaqun alaih itu adalah sebutan untuk satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari satu sahabat yang sama, yaitu Abu Hurairah. Mungkin di hadis lain ada selain Abu Hurairah.
Ketika Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari sahabat yang berbeda, maka tulisannya bukan muttafaqun alaih, tapi apa? Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Ya, seperti itu istilah dalam hadis. Dan ketika sudah diriwayatkan oleh kedua imam ini, maka hadis ini pastilah hadis sahih. Hadis ini kuat secara sanad maupun matan, dan hadis ini adalah hadis yang bisa diamalkan. Karena kalau antum belajar mustalahul hadis, tidak semua hadis sahih itu bisa diamalkan. Kok bisa Ustaz? Ada hadis sahih nggak bisa diamalkan? Bisa. Karenanya harus merujuk ke pendapat fikih. Apakah hadis ini bisa diamalkan atau enggak? Nah, itu ulama fikih ranahnya. Ulama hadis itu cukup hanya menghukumi sebuah hadis. Ini hadisnya sahih, hadisnya hasan, dhaif ataupun maudhu misalnya. Tapi apakah hadis sahih bisa diamalkan? Kebanyakan iya. Sebagaimana juga hadis dhaif, apakah bisa diamalkan? Bisa dengan beberapa syarat yang sudah kemarin kita sampaikan, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Baik, berikutnya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha Taala yaghar. Betul ya? Yaghar itu fi'il mudhari dari kata ghara yagharu, yang artinya adalah cemburu. Masya Allah. Jadi dijelaskan di sini Allah itu cemburu. Cemburu itu apa maksudnya? Nah, itu. Tapi sebelum ke sana, kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah yakin bahwa Allah itu punya nama dan sifat yang tidak terbatas. Kalau antum misalnya membaca al-asmaul husna, berapa tuh jumlahnya? 99 kan? 99. Apakah terbatas hanya 99? Tidak. Karena nama dan sifat Allah itu jumlahnya tidak terbatas. Hanya Allah yang tahu. Nah, di antaranya ini adalah Allah Maha Cemburu. Dan ini adalah sifat Allah yang harus kita yakini. Sebagaimana kita yakin bahwa Allahu Ghafur, Maha Pengampun, Allahu Ghaffar, Maha Pengampun juga, Allahu Ra'uf, Maha Baik, Allahu Syadidul Iqab, Allah Maha Pedih hukumannya. Sebagaimana kita meyakini itu, maka kita harus yakin bahwa Allah itu juga yagharu. Ya, yagharu itu artinya adalah cemburu. Cemburu itu apa sih? Kalau diartikan, cemburu itu kan rasa apa? Sesuatu yang kita cintai, akan tetapi apa? Dilanggar oleh orang lain. Setuju gak? Jadi kan cemburu. Cemburu paling sederhana itu adalah, ini dalam konteks yang halal ya. Ketika kita punya teman misalnya, yang ikhwan punya teman ikhwan, deket tuh, udah deket, jadi bestinya. Akhwat juga sama, punya bestinya. Dikira bestinya itu hanya kita, ternyata ada orang lain juga yang dekat sama dia. Akhirnya kan cemburu namanya. Tapi cemburunya Allah itu beda dengan cemburu kita. Kalau cemburu kita adalah hal-hal yang sederhana tadi, akan tetapi cemburunya Allah itu adalah an ya'tiyal mar'u ma harramallahu alaihi. Allah akan cemburu ketika ada hambanya yang melakukan sebuah keharaman. Karena Allah ingin kebaikan untuk hambanya. Allah ingin hambanya masuk surga semuanya. Allah tidak menginginkan keburukan, kecelakaan untuk hambanya. Allah telah menurunkan Al-Quran, kitab suci. Allah telah mengutus para rasul yang diwariskan kepada ulama-ulama setelahnya untuk menyampaikan risalah Islam. Sudah jelas ini adalah hak dan al-batil. Tetapi ketika itu terjadi, maka seorang hamba memilih jalan yang batil. Sudah disampaikan, oh ini halal, ini haram. Ada di surah apa tuh? Fahadainahun najdain. Ya kan? Kami sudah tunjukkan dua jalan. Fala qatahamal aqobah. Tapi dia malah memilih apa? Jalan yang terjal.
Ketika seorang hamba melakukan sesuatu yang diharamkan Allah, maka di saat itulah Allahu yagharu. Yagharu itu artinya adalah cemburu. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, teman-teman semuanya? Yang pertama, sadarilah bahwa Allah itu selalu melihat. Allah Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengawasi seluruh gerak-gerik hambanya. Allahu basir, Allahu sami', Allahu muhit. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, dan Allah Maha meliputi seluruh ilmunya. Itu pertama. Karena kita adalah sedang membahas muraqabatullah, yang mana ini adalah rasa selalu diawasi oleh Allah, maka yang pertama harus kita yakini bahwa Allah selalu melihat, mengawasi, mendengar seluruh gerak-gerik hambanya. Dan kata para ulama, pendengaran Allah, penglihatan Allah itu tidak membutuhkan proses sebagaimana manusia membutuhkan proses. Kalau manusia melihat butuh proses, ketika antuna datang tadi kan itu proses kan, Ustaz melihat satu orang masuk. Nah, satu orang udah nggak kelihatan di area sana, misalnya di tembok, maka Ustaz akan menunggu sampai orang itu datang kelihatan di sini. Ya. Sebagaimana kita mendengar ini ada suara, ya, sedang membaca surah Al-Kahf di Masjid Nurul Ulum. Itu ada mikrofon itu. Kalau mikrofonnya dihilangkan, dimatikan, ada nggak suaranya? Nggak ada. Itu ilmunya manusia itu bertahap. Antuna dilahirkan, lahir ke dunia ini, la ta'lamuna syai'a, kan? Tidak tahu apapun itu. Tapi Allah berikan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah kasih pendengaran, penglihatan, dikasih hati. Besar nanti usia 4 tahun misalnya masuk sekolah PAUD contohnya. Umur 5 tahun, 6 tahun mulai, ya, kalau sudah masuk TK silakan. Dulu Ustaz TK itu umur 4 tahun. 5 tahun kelas 1 SD. Kelas 1 SD terus naik, ilmunya bertahap terus kan? Gitu, terus. Masuk SMP dapat ilmu lagi yang baru. Masuk SMA dapat ilmu lagi dan seterusnya sampai kuliah. Ini bertahap. Ilmunya Allah itu tidak butuh proses. Dalam satu waktu Allah tahu apa yang dilakukan hambanya. Dalam satu waktu Allah tahu apa yang dilakukan, Allah mendengar, Allah mengawasi seluruh gerak-gerik hambanya dalam satu waktu. Sehingga jangan ada pertanyaan, gimana caranya Allah itu tahu berapa triliun makhluknya yang ada di alam semesta ini? Maka pertanyaannya apa? Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu apa? Maha kuasa atas segala sesuatu. Jadi jangan dibayangkan, kalau antum misalnya pernah menonton satu film Thor misalnya, siapa yang pernah nonton Thor di sini? Ya, pernah? Itu film Barat, ya kan? Di situ ada sebuah gambaran yang sangat bagus. Ketika ada seorang tokoh namanya Heimdall, betul ya? Nah itu diilustrasikan di situ, dia bisa melihat semuanya dalam satu waktu. Nah, Ustaz terbayang ketika dia bisa melakukan itu, dan itu adalah makhluk, lantas bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang dalam satu waktu melihat, mendengar, mengawasi dan mengatur seluruh urusan hambanya. Bayangin itu ya. Itu yang pertama. Jadi Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian yang kedua, teman-teman semuanya, kita udah yakin nih, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Tapi ada satu waktu, sebagaimana fitrahnya manusia adalah diberikan nafsu oleh Allah. Dan nafsu itu kata Nabi Yusuf alaihi salam, innan nafsa la ammaratum bisu. Ada yang mengatakan ini yang ngomong itu Nabi Yusuf. Tapi ahli tafsir lain mengatakan ini yang ngomong Zulaikha. Ada hamzah di akhirnya. Zulaikha. Ya kan ayatnya gitu kan? Dari kaliya'lama anni lam akhunhu bil ghaibi wa anna Allah la yahdi kaidal khainin wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu. Jadi kata Nabi Yusuf, atau dalam perkataan sebagian ahli tafsir,
yang mengucapkan inna nafsa la'ammaratun bisu, bahwa sesungguhnya nafsu itu selalu mengarahkan kepada keburukan itu adalah Siti Zulaikha dan juga Yusuf. Poinnya adalah bahwa hawa nafsu itu pasti mengajak manusia kepada keburukan. Ketika puasa misalnya Ramadan, kita bentar lagi Ramadan, ya nggak? Februari itu udah Ramadan, bentar lagi Maret udah Idul Fitri, ya Februari akhir kurang lebih ya. Ramadan misalnya, kita bawa bahwa ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan apa? Wa huffidati syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Antum percaya nggak itu? Percaya nggak? Percaya kan? Pertama hadis sahih. Nah, sekarang Ustaz tanya, apa yang dimaksud dengan setan dibelenggu itu? Ini banyak pendapat ini nih. Pertama, benar-benar dibelenggu semuanya, dikurung. Jadi Ramadan itu steril dari setan. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwa yang dikurung itu hanya bos-bosnya aja. Yang kerucil-kerucilnya itu masih bebas berkeliaran, anak buahnya. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah sebagai majaz. Anda tahu majaz? Sebuah perumpamaan saja. Majaz, perumpamaan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan semangat beribadah. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwa memang pendapat yang dikukuhkan, dikuatkan itu dalam bulan Ramadan setan itu dikurung. Nah pertanyaannya, kenapa setan dikurung tapi di warteg masih banyak yang makan? Kan gitu kan? Setan dikurung, wartegnya ditutup tirai, kakinya banyak berderet itu. Walaupun kepalanya nggak kelihatan. Husnudzon Ustaz, itu musafir. Oke, musafir. Faktanya tetangga kita makan di situ juga. Apa tetangga kita musafir juga di situ? Kan enggak kan? Kalau musafir oke lah. Ketika datang, istirahat, dia nggak puasa, nggak masalah. Tapi ternyata tetangga kita makan di situ. Kapan tetangga kita jadi musafir? Gitu kan. Satu itu. Kenapa di bulan Ramadan juga masih ada pencurian? Kenapa di bulan Ramadan juga beberapa orang masih berzina? Kenapa di bulan Ramadan juga masih banyak kemaksiatan? Maka jawabannya adalah karena innan nafsa la'ammaratun bisu'. Bahwa hawa nafsu yang Allah ciptakan ini memang tugasnya adalah untuk mengajak, membisikkan keburukan, kejahatan kepada manusia. Dan saat itu terjadi, dan kita memilih untuk ikut hawa nafsu, maka pilihan kita itulah yang akan dipertanggungjawabkan. Ya, dan ini masalah akidah ini. Jadi ketika kita sudah tahu yang halal dan haram, lantas memilih yang haram, lantas memilih yang batil, maka pilihan itulah yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu itu. Namanya kita manusia punya hawa nafsu, pastilah kita pernah terjerumus ke dalam kemaksiatan. Karena para ulama mengatakan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Naiknya dengan apa? Naiknya dengan ibadah, turunnya dengan maksiat. Lantas ketika itu terjadi, terlanjur kita bermaksiat, apa yang kita lakukan? Apakah kita bergelimang dengan kemaksiatan kita? Apakah kita nyaman dengan kemaksiatan kita? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang beriman, taubatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha, dalam surah At-Tahrim. Apa itu taubatan nasuha? Taubat yang sebenar-benarnya taubat. Taubat yang sesungguh-sungguhnya taubat. Banyak pembahasan ini. Oke, singkat cerita, sudah taubat ini. Ya Allah, nggak ngulangin lagi. Besok ulangin lagi, gimana itu? Maka taubat lagi. Maka seorang yang salah paham ketika mengatakan taubatan nasuha, bahwa taubat sesungguh-sungguhnya dia tidak mengulangi, betul. Tapi inna nafsa la'ammaratun bisu', selalu. Ya kan? Selalu hawa nafsu itu akan mengajak kepada keburukan. Ketika seorang sudah bertaubat, besok jatuh lagi ke dalam lubang yang sama, maka bertaubat lagi. Besok jatuh lagi ke lubang yang sama 3 kali berarti. Sekali, 2, 3. Apa yang dia lakukan? Bertaubat lagi. Terus. Karena Allah itu dalam sebuah hadis disebutkan, Lallahu
asyaddu farhan bi taubati 'abdihi. Ini hadisnya panjang, Ustaz bacakan penggalannya saja. Sungguh Allah itu sangat senang dengan taubat hambanya. Antum bisa buka hadis itu, ada di Riyadhus Shalihin juga nanti. Sungguh Allah itu sangat senang dengan taubat hambanya. Ini Allah kasih perumpamaan hebat sekali teman-teman. Gimana senangnya Allah ketika ada hambanya bertaubat itu? Lebih senang daripada seorang, antum bayangin dulu nih, seorang laki-laki yang punya hewan tunggangan di padang pasir. Bayangkan, padang pasir, tandus, panas, hewan tunggangan, unta lah katakanlah. Unta ini bawa makanan, bawa minuman. Dan itu bekalnya dia kan? Tapi sama orang ini dia lalai. Hewannya nggak diikat. Kabur. Hewan begitu kalau hewan. Mau jinak, mau nggak jinak, kabur juga dia. Kabur hewannya kan hilang kan? Nangis nggak dia? Nangis. Bisa mati. Harus nyari air dulu jauh. Terus dia tidur orang ini. Orang ini tidur, tiba-tiba untanya datang. Nggak tahu dengan izin Allah datang kembali. Airnya, makanannya masih utuh. Ketika masih utuh, dia langsung apa? Memuji Allah. Anda tahu dalam hadis itu apa pujian orang ini? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, sesungguhnya engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Benar nggak itu ucapannya? Nggak benar kan? Kenapa dia bisa mengucapkan itu? Karena saking senangnya dia. Saking senangnya dia, yang sudah di ujung, di ambang kematian. Karena di padang pasir itu, antum insya Allah umroh haji nanti padang pasir lihat. Misalkan di Sudan padang pasir itu luas. Kalau sudah terjebak di situ sudah wassalam sudah. Sudah di ambang kematian, hewan tunggangannya sudah hilang. Sudah ya Allah pasrah saja. Tidur, datang hewan tunggangannya, makanan minuman masih utuh. Saking senangnya dia doa kan? Doanya apa tadi? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Salah ngomong. Salah ngomong. Saking senangnya dia salah ngomong. Allahumma anta abdi, ya Allah engkau adalah hambaku. Wa ana rabbuk, dan aku adalah Tuhanmu. Kan salah ngomong itu. Nah, kalau salah ngomong, Allah tidak menghisapnya kan? Tinggal istighfar aja ganti. Dia saking senangnya dia. Nah, di hadis itu disebut bahwa Allah itu senang dengan hambanya yang bertaubat dibanding orang ini yang tadi senang lalu salah mengucapkan doa Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Jadi jangan pernah bosan untuk bertaubat teman-teman semuanya. Jangan merasa bahwa ya Allah ini udah taubatmu nggak diterima, nggak boleh begitu. Harus yakin taubat kita diterima Allah walaupun kita jatuh ke dalam lubang yang sama berkali-kali. Tapi Allah selalu menyambut, ayo siapa yang mau taubat, maka aku akan berikan ampunan. Allahu Ghafur, Allahu Ghaffar, Allahu Rahman, Allahu Rahim, Allahu Rauf. Allah Maha Baik, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kata Ibn Athaillah As-Sakandari, penulis kitab Al-Hikam, tahu Al-Hikam ya, yang sering dikaji-kaji ya, banyak majelis Al-Hikam itu, ya, ulama asal Mesir. Ustaz alhamdulillah pernah berziarah ke makamnya di Mesir waktu itu. Kata Ibn Athaillah As-Sakandari apa? Ketika seorang hamba bermaksiat, terus bertaubat, maksiat tobat, masih ada rasa penyesalan dalam hatinya, ketahuilah itu adalah tanda kasih sayang Allah kepadanya. Jadi kalau Allah masih memberikan di dalam diri antum rasa menyesal setelah berdosa, bahkan berkali-kali masih ada rasa penyesalan, itu adalah bukti Allah masih sayang sama antum. Ada satu waktu udah maksiat, pengen taubat, jatuh lagi pengen taubat, bahwa Allah ingin memberikan kesempatan. Ayo, siapa nih mau taubat? Dan insya Allah ketika seorang dalam hidupnya maksiat taubat terus ingin bertaubat, Allah akan tetapkan hatinya. Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ketika seorang sudah istiqomah dalam artian apa? Tekadnya untuk bertaubat itu selalu kuat, maka Allah akan menetapkan. Dan insya Allah ini adalah tanda husnul khotimah. Karena teman-teman semuanya, husnul khotimah itu nggak bisa diprediksi. Kita doa, Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il. Doa boleh. Tapi doa itu nggak boleh hanya doa, harus ada ikhtiarnya.
Dan husnul khotimah itu kematian yang baik, yang tidak bisa kita prediksi dan kita rencanakan. Nggak bisa. Misalnya, wah ada email masuk nih, besok jam 10 saya meninggal. Nggak ada begitu. Ada satu film itu kan, email masuk, umur Anda sisa berapa jam lagi. Ya, itu enak tuh. Kalau ada begitu. Ada kan? Terus sisa umur Anda 30 tahun lagi. Jadi senang-senang aja maksiat. Coba bunuh diri, nggak mati-mati, hidup terus. Nggak ada begitu. Tapi husnul khotimah itu kematian yang tidak bisa diprediksi, tapi bisa kita usahakan. Gimana caranya? Berdasarkan apa yang menjadi kebiasaan hidup kita, itulah yang menjadi penentu kematian kita. Kalau orang biasanya baik, insya Allah akhirnya juga baik. Tapi orang terbiasa dalam hidupnya, udahlah, sholat tinggal, puasa tinggal, udah nggak berguna. Lalu berharap nanti aja ada saatnya saya taubat. Siapa yang menjamin ente bisa hidup sampai akhir hayat 60 tahun bisa? Siapa? Ya, karena itu jangan pernah berhenti untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kata kunci nih. Kata kunci, hidup itu harus di antara dua. Yang pertama adalah al-khauf dan ar-raja. Harus antara dua ini. Jadi antum mau kita bicara urusan dunia, bicara urusan akhirat, ini dua kuncinya. Al-khauf dan ar-raja. Apa itu al-khauf? Al-khauf itu adalah rasa takut akan hukuman Allah. Al-khauf. Apa ayatnya itu? Fala khaufun alaihim. Kan banyak ya. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Khaufun itu rasa takut kita akan hukuman Allah, akan azab Allah, itu al-khauf. Yang kedua adalah ar-raja. Ar-raja itu adalah rasa berharap akan pahala, akan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ar-raja. Al-khauf dan apa? Ar-raja. Nah, orang, anggaplah kita sekarang di tengah ya. Ar-raja ada di kanan kita, al-khauf di kiri kita. Ini anggap saja. Seorang yang terlalu condong ke arah kanannya, berat kanan, berat sebelah, ar-rajanya, jadi rasa berharap akan ampunan Allah itu berat sebelah dibanding apa? Rasa takut akan azab Allah, maka dia akan mudah untuk bermaksiat. Contoh. Karena dia tahu bahwa Allah itu Rauf, Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim, Allah itu Rahman, Allah itu Ghaffar, maka dia akan apa? Nah, maksiat aja, kan Allah Maha Pengampun. Tanpa diiringi dengan rasa bahwa Allah itu Syadidul Iqab, Syadidul Azab, Allahu Al-Muntakim, Allahu Aziz. Tanpa diiringi dengan itu, maka dia akan mudah bermaksiat. Kalau ditanya, kok ente maksiat nggak sadar-sadar, nggak tobat-tobat? Oh, nggak apa-apa, Allahu Ghafur. Kenapa? Allah Maha Pengampun. Kok nggak sholat? Nggak apa-apa, Allahu Ghafur, Allah Maha Pengampun. Saya sholat sekali sehari seingatnya aja. Kok masih tatoan? Tuh ada satu dialog bagus. Kok masih tatoan? Tato ini urusan saya sama Allah. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahman. Ini salah. Nah, seorang yang terlalu berat sebelah kepada rojanya Allah, maka dia akan menyepelekan syariat dengan dalih Allahu Maha Pengampun. Nggak boleh. Tapi kalau orang berat sebelah khaufnya contohnya, maka dia akan ibadah takut terus. Lupa urusan dunia. Setiap hari ada di masjid. Setiap hari sedekah. Takut terus. Karena syadidul iqab. Jangan-jangan ibadah saya nggak terima. Takut bawaannya. Was-was hidupnya. Jangan-jangan nih amal saya nggak terima Allah ini. Gimana caranya ya Allah? Terus. Sampai dia lupa urusan dunia dia. Padahal kata Allah apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan juga kamu lupakan bagianmu dari dunia. Tanpa dia tahu bahwa Allah itu Maha Pengampun, Allah memudahkan. Nah, jadi seorang muslim berada di tengah. Kita yakin bahwa Allah itu adalah apa? Rahim, Rauf, Rahman, Allah Maha Pengampun, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tapi kita juga harus yakin bahwa Allah Syadidul Iqab. Allah itu adalah pedih azabnya, hukumannya. Jadi kalau beribadah itu, contoh ibadah yang paling sederhana, paling wajib itu adalah sholat. Ketika kita sholat, maka dalam bagian kita sholat itu antara ar-raja dan al-khauf. Ya Allah, saya sholat, saya yakin mudah-mudahan sholat saya diterima. Itu ar-raja. Tapi juga jangan-jangan nanti kalau saya tidak khusyuk,
Kalau saya pikirannya kemana-mana, khawatir tidak diterima sholat saya. Maka pertengahan teman-teman semuanya. Antum sedekah misalnya, dan ini hari Jumat, hari yang baik buat sedekah. Ketika kita sedekah, maka pastikan apa? Ya Allah, sedekah saya diterima Allah. Niat saya ikhlas. Yakin. Tapi kita juga harus yakin bahwa jangan-jangan ketika ada satu perasaan riya, sum'ah. Riya itu apa? Riya itu dari kata ro'ayaro, melihat. Berarti senang dilihat. Sum'ah itu apa? Dari kata sami'a yasma'u. Artinya apa? Mendengar. Berarti sum'ah itu senang didengar. Ya. Sedekah. Khawatir riya, khawatir sum'ah. Maka ya Allah, jangan sampai ada penyakit riya, penyakit sum'ah ini datang, maka terimalah sedekah. Nah, ini pertengahan teman-teman. Antum dimanapun antum berada, urusan apapun yang antum lakukan, maka harus antar pertengahan ini. Nah, Ustaz, ada satu pengajian, ada satu ilustrasi. Kebetulan audiens saya adalah sudah tua ya, orang tua yang 40-50 tahun, yang mereka bekerja di satu perusahaan. Maka sama, kita sampaikan juga bahwa ketika kita ada urusan sama seseorang misalnya, dan konteksnya kita adalah sebagai bawahan, itu orang ada bos kita kan, bawahan, maka al-khauf dan ar-roja ini juga bisa kita terapkan. Kalau kita terlalu berat sebelah di ar-rojanya, bosnya orangnya baik, saya telat-telat aja datangnya, ntar juga dia baik kok. Nah ini terlalu berat sebelah. Atau al-khauf, takut, ngelihat bosnya datang dikit takut, langsung. Padahal bosnya datang lewat doang, pengen nyapa dia doang, nggak ada maksud apa-apa. Nggak tenang hidupnya kan. Nah, pertengahan. Saya tahu nih orang ini, bos saya ini, pemimpin saya ini orangnya baik. Ya baiklah, nyapa. Ya, tapi dia ada saatnya dia tegas juga. Ada saatnya dia ngasih SP. SP itu apa? Surat peringatan. Kalau kita tidak menjalankan SOP, standar operasionalnya, nggak menjalankan peraturannya. Ini ada saatnya dia akan marah nih. Maka pertengahan teman-teman semuanya. Nah, seorang yang akan berat sebelah tadi, mau urusan dunianya, mau urusan akhiratnya, dipastikan tidak tenang hidupnya. Dipastikan kalau ada berat sebelah itu, terlalu yakin bahwa ini orang baik, udah melanggar aja terus. Nanti kan dia baik juga, tinggal minta maaf, dimaafin. Tapi kalau dia meyakini apa tadi, oh ini orang ini tegas, jahat, nggak ada sifat baiknya, yang terjadi apa? Udah hidupnya was-was, takut terus. Sedangkan seorang muslim itu menjalani kehidupan itu dengan hati yang tenang. Dan ketenangan itu yang kita harapkan. Karena itu dalam surah Al-Fat, Allah menjelaskan bahwa fa'anzalas sakinah. Allah menurunkan apa? Ketenangan. Saat kita berumah tangga misalnya, maka yang kita harapkan juga adalah as-sakinah, ketenangan. Ya. Nah, jadi antara al-khauf dan ar-roja. Lalu terkait dosa juga teman-teman semuanya. Terkait dosa, tadi Ustaz sampaikan bahwa selama kita masih ada tekad kuat untuk bertaubat, maka Allah pun senang dengan taubat hambanya. Tapi jangan sampai antum-antuna melakukan dua hal ini. Ya, tadi Ustaz sampaikan bahwa memang hawa nafsu itu selalu mengarah kepada keburukan. Pasti itu, pasti. Puasa-puasa aja, jin-jinnya udah dikurung aja, masih ada orang maksiat, itu kan hawa nafsunya. Tapi jangan sampai kita melakukan dua hal ini. Satu, menghalalkan yang haram. Tidak boleh, hati-hati. Menghalalkan yang haram termasuk dosa besar. Antum-antuna tahu itu haram. Kemudian antum-antuna semuanya melakukan itu. Oke, itu karena kesalahan kita. Mohon ampun kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Banyak istighfar, banyak sholawat. Tapi jangan sampai kita menghalalkan yang haram itu, lalu mencari pembenaran macam-macam. Debat sama teman, dinasehatin, nggak mempan. Ternyata apa masalahnya? Hatinya kotor. Jangan sampai dia masuk sedikit lagi ke tahapan dia sudah menghalalkan yang haram, itu nggak boleh. Hati-hati. Menghalalkan yang haram itu para ulama mengatakan pertama adalah dia dosa besar. Yang kedua ini adalah sebab seorang menjadi kafir. Menghalalkan yang haram tidak boleh. Termasuk mengharamkan yang halal juga boleh. Ya. Antum yakin? Wah, ini adalah karena kelemahan saya.
Jangan sampai kita melakukan sebuah maksiat, lalu kita mencari pembenaran bahwa ini boleh sebenarnya. Boleh. Nah itu banyak. Antum akan temukan di sana fenomena banyak sekali seperti itu. Khamr misalnya. Khamr itu apa? Khamr itu kan minuman keras. Apa hukum khamr? Hukum khamr apa? Hukum khamrnya boleh. Hukum minumnya haram. Ya kan? Kan hukum minumnya haram. Khamrnya nggak apa-apa kan? Khamr kan benda mati. Tapi hukum minumnya adalah haram. Apa dalilnya? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Fajtanibuhu, maka jauhilah. Nah, itu kan. Tapi ada satu pendapat teman-teman. Ada satu ulama yang nyeleneh. Satu tokoh lah, kita nggak sebut ulama. Satu tokoh nyeleneh. Khamr itu boleh dikonsumsi di negara yang dingin. Boleh diminum di negara yang dingin selama tidak memabukkan. Itu kata kuncinya. Lalu dia jelaskan dalilnya ini, dalilnya itu. Ayatnya ini ayat Al-Quran ini hanya untuk hukum khamr secara umum. Tapi khamr itu boleh halal untuk diminum dalam kondisi-kondisi tertentu. Di antaranya adalah ketika seorang berada di satu tempat yang dingin, lalu membutuhkan satu penghangat, dan itu adalah khamr, maka boleh meminumnya. Setuju nggak? Setuju nggak tuh? Enggak. Enggak Ustaz, enggak setuju. Ada ayatnya itu. Tapi kalau dijabarin, oh ini ada pengecualiannya, kita bisa goyah juga teman-teman. Bisa goyah juga iman itu. Apalagi kalau sudah otak ketemu otak. Udah selesai urusannya. Dia lebih pintar, pendidikannya lebih tinggi, dijelaskan dalil-dalilnya, iman kita lemah. Karena lah itu. Iman kita lemah, iman kita rapuh, ketemu orang yang pintar. Sudah, ikut aja. Padahal khamr itu adalah haram, walaupun memang dikecualikan. Ketika seorang sudah mau mati dan cuma ada khamr, maka lebih baik mana? Pilih khamr atau mati? Pilih khamr atau mati? Nah, boleh pilih keduanya. Mau mati silahkan. Tapi para ulama tetap menganjurkan kalau itu adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia, maka minum secukupnya tidak masalah. Sama dengan antum sedang di hutan. Cuma ada babi di situ. Boleh nggak makan babi itu? Nggak ada hewan lain ini. Nggak ada sama sekali. Anggaplah begitu. Maka boleh. Dengan catatan tidak sampai kenyang. Hanya cukup sampai dia nggak mati aja. Ada ayatnya nggak tuh? فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. Kalau terpaksa memang harus makan itu, yang haram-haram itu, terpaksa harus minum yang haram-haram itu juga, silahkan ghairu baghi wala adin. Jangan melampaui batas sampai kenyang. Cukup dia makan minumnya sampai nggak mati aja. Kira-kira berapa suapan itu dia nggak mati, selesai. Sambil ikhtiar mencari yang halal. Ini pengecualiannya. Tapi kalau itu menjadi sebuah sesuatu yang dianggap halal, boleh diminum di tempat yang dingin, dengan tujuan untuk memanaskan tubuhnya. Dan kalau Eropa itu dingin banget teman-teman, minus. Anda pernah ngerasain minus nggak? Minus 5 Celcius misalnya, 5 derajat Celcius. Kalau Ustadz 1 derajat, 2 derajat di Sudan pernah. Itu dingin banget teman-teman. Kita aja di Depok sekarang 30, 26, 25 subuh aja udah kerasa kan. Di Sudan itu bisa 1 derajat, tapi nggak ada saljunya. Karena negara Afrika. Ya. Tapi Eropa itu bahkan titik terendahnya itu minus 70 derajat Celcius itu. Di satu daerah di Rusia itu. Nyalain mobil nggak bisa dinyalain langsung. Dipanasin dulu mobilnya pakai api di bawah, dibakar dulu mobilnya. Baru bisa dinyalain, kalau nggak rusak mesinnya. Nah dalam kondisi ini, sebagian tokoh mengatakan bahwa minum khamr itu adalah halalan thayyiban, tambahin thayyiban. Maka jangan sampai antum ketika melihat mendengar ini, oh benar juga. Kena juga antum kan? Jangan sampai. Ya. Dan masih banyak hal lainnya. Jadi ketika melakukan sebuah maksiat, jangan menghalalkan maksiat itu. Oke lah terjerumus, ini karena kelemahan saya sebagai manusia yang punya hawa nafsu. Bertobat kepada Allah, selesai. Satu itu. Yang kedua yang tidak boleh kita lakukan adalah mempublikasikan kemaksiatan yang kita lakukan. Menceritakannya.
Padahal Allah sudah tutup aibnya, teman-teman. Jangan sampai nih. Dulu memang zaman Nabi Musa, umatnya Nabi Musa alaihissalam, ada seorang berzina, maka di depan pintu rumahnya pada pagi harinya ada tulisan nih orang semalam berzina. Itu zaman Nabi Musa alaihissalam. Oke lah, syariatnya sudah berbeda. Zaman Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, seorang bermaksiat itu Allah tutup aibnya. Yang tahu cuma dia sama Allah. Urusan dia sama Allah taubat. Sudah Allah tutup aibnya, pagi cerita sama kawannya, semalam saya habis ini, habis itu, habis ini. Kata Nabi apa? Kullu ummati mu'afina illal mujahirin. Seluruh umatku dimaafkan, diampuni dosanya kecuali al-mujahirin. Al-mujahirin itu orang yang mempublikasikan, nge-share, menceritakan kemaksiatan yang ia lakukan. Terjadi nggak sekarang? Terjadi nggak? Terjadi. Berapa banyak orang bangga akan kemaksiatannya? Saya sering mengulangi ini supaya masuk ke bawah sadar kita. Berapa banyak di zaman sekarang media sosial itu orang terang-terangan mengumbar kemaksiatannya. Hati-hati nih. Mengumbar kemaksiatannya. Mengumbarnya macam-macam, teman-teman. Macam-macam. Ada lewat video yang paling mengenaskan itu ketika dia bangga bahwa dia pernah bersetubuh dengan 10 orang misalnya. Lewat satu tren, satu film dari Korea atau dari Jepang ya. Korea Jepang yang ada satu benang merah di atas. Antum pernah ya mungkin sekilas melihatnya. Satu benang menunjukkan bahwa dia pernah bersetubuh dengan satu orang. Nanti benangnya nyambung tuh sama orang siapa yang pernah dia bersetubuh. Berarti kalau ada 10 nyambungnya sama 10 orang. Itu satu tren itu. Masuk ke Indonesia, Masya Allah. Hampir seluruh tren TikTok, tren media sosial, udah dengan terang-terangan bikin foto dia, ditambah benang sendiri, dicoret sendiri sama dia, lalu bangga, inilah perjuangan 25 tahun saya. Dan ternyata yang miris ya teman-teman, yang banyak melakukan itu adalah di kalangan perempuan. Jadi hati-hati, mumpung ada akhwat di sini. Ikhwan juga sama. Berlaku seluruh ikhwan dan akhwat. Hati-hati. Itu satu tren itu. Apakah cukup di situ? Lihat kolom komentarnya. Sudah habis semua. Kolom komentarnya udah cerita semua isinya. Saya pernah umur 18 tahun, pertama kali keperawanan saya hilang. Pertama kali zina, yang ikhwan juga ada tuh, saya lihat. Umur 15 tahun, hilang keperjakaannya. Sama siapa? Macam-macam. Na'udzubillah, pernah Ustaz baca sama sepupunya sendiri. Masya Allah. Berarti berzina sama sepupunya dong. Bayangin itu. Sepupu kan bukan mahram. Walaupun mahram juga nggak boleh. Sama sepupunya sendiri. Ya kan? Ada yang sama temannya, ada yang sama gurunya sendiri. Hati-hati teman-teman semuanya. Nah, Ustadz perlu sampaikan ini karena mau tidak mau antum pasti ketemu dengan ini. Kan antum punya HP semua kan nanti kan? Ya kan? Pegang akses semua kan? Pasti ketemu dengan ini. Ustadz sih nggak punya HP, Ustadz. Oke, silahkan, nggak masalah. Ustadz senang. Tapi nggak mungkin. Hampir nggak mungkin. Apalagi antum nanti kan dari sini kuliah. Mau kuliah nggak? Mau kan? Kuliah nggak punya HP gimana? Nggak mungkin. Pasti punya HP. Minimal punya laptop dah. HP nggak ada, tapi laptop. Ada orang kayak gitu ada. Tapi 1-2 ya. Laptop cuma buat tugas. Tapi kalau dihubungi dosennya lewat mana? Lewat HP. Grup WhatsApp, kelompok kerja, kelompok itu lewat mana? Lewat HP. Pasti ketemu dengan itu teman-teman. Nggak mungkin Anda bisa menghindar. HP nggak bisa menghindar, di kampus juga begitu, orang-orang nggak bisa menghindar juga. Pergaulan bebas, pacaran sana sini, gonta-ganti pasangan. Bangga, berapa mantan lu? 3, 5, bangga. Bayangin coba. Sebangga itu dia. Kelar dari kuliah, masuk dunia kerja. Dunia industri. Antum tahu sisi gelapnya dunia industri itu apa? Ini khusus yang akhwat ya. Karena Ustadz dapat kasus yang akhwat. Kasus gelapnya dunia industri itu, ketika ingin naik jabatan, maka harus berzina dulu dengan bosnya. Walaupun tidak merata ya.
Satu dua, tapi ini banyak sekali, bukan oknum lagi. Sudah ma'ruf lah, sudah terkenal. Berita-berita sudah banyak. Ketika ingin naik jabatan, naik promosi jabatan, atau minimal gajinya naik deh walaupun jabatannya sama, maka syaratnya satu, nyenengin bosnya dulu. Kalau bosnya udah senang, udah hidup aman. Dan kita dalam posisi terdesak misalnya, ini butuh duit, tadi gimana? Maka hati-hati teman-teman semuanya, terkhusus akhwat, ya, di era sekarang itu pelecehan seksual, mungkin kita di awal merasa risih. Sebagaimana Ustaz pernah sampaikan satu ilustrasi kan, ketika kita lagi di jalan, tiba-tiba ada orang megang tangan kita kan, fitrahnya manusia itu menjaga dirinya. Itu fitrah bersih yang Allah berikan kepada hambanya itu menjaga dirinya dari kemaksiatan. Itu fitrahnya. Nah kalau fitrahnya ini dia bisa jaga dengan baik, dia akan terus, jangan sentuh saya. Saya bukan orang macam-macam nih. Saya orang terhormat. Kalau dia bisa menjaga fitrahnya. Tapi kalau fitrah baiknya sudah hilang, sudah ikut aja. Apalagi berkali-kali. Maka antum semuanya jaga diri antum, jaga fitrah antum supaya tetap sehat. Sehat bukan sehat fisiknya saja, tapi sehat hatinya dekat dengan Allah. Sehingga nanti ketika misalnya antum masuk dunia kerja, kuliah dulu deh. Entar dekat ini kuliah kan. Antum masuk kuliah misalnya, ada orang pacaran sana sini. Nah, saya yakin saya punya Allah. Soal jodoh urusan Allah. Jangan khawatir. Masuk dunia kerja, teman-teman macam-macam udah main sama bosnya. Tapi antum-antumnya punya akidah yang kuat, tauhid yang kuat, rezeki di tangan Allah. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah itu Maha memberi rezeki. Wallahu khairur raziqin. Allah Maha memberi rezeki yang terbaik. Antum juga yakin ada satu ayat, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit itu ada rezeki kalian, tuh jangan khawatir. Bahkan di usia berapa bulan? Usia berapa bulan kandungan? 4 bulan kandungan ya. Ditiup ruh, ditetapkan di sana apa? Rezekinya, wafatnya, apakah dia senang atau dia menderita. Itu kan ada di hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah itu kan. Fayunfakhu fihi ruh, fayursalu ilaihil malak dan seterusnya. Maka seorang yang sudah yakin dengan ini, maka dia tidak khawatir rezeki di tangan Allah, bukan di tangan bos. Bos itu cuma wasilah saja. Dan rezeki itu ada yang halal dan yang haram. Bisa saja kita dapat yang halal, bisa dapat yang haram, tergantung. Allah takdirkan itu halal dan kita mengusahakan dapat rezeki yang halal, maka keberkahan untuk kita. Tapi bisa nggak kita dapat rezeki yang haram dan itu banyak? Bisa saja. Tapi yakinlah teman-teman semua, rezeki yang haram itu adalah rezeki yang panas. Rezeki yang panas itu pasti tidak berkah. Kalau rezekinya sudah tidak berkah, yakinlah masalah hidup antum pasti bertambah dan bertambah terus, nggak ada ujungnya. Pasti nambah. Orang kaya tapi dari yang haram, pasti masalah hidupnya banyak. Dan hati nggak tenang. Jaminan Allah itu. Ketika ada orang kaya misalnya, tapi dari sesuatu yang haram, oke lah dia bisa beli segalanya. Tapi pertama yang Allah berikan sebagai hukuman itu pasti hatinya tidak tenang. Yang kedua, ada masalah keluarganya. Yang ketiga, uangnya itu akan hilang dengan sendirinya. Karena keberkahannya sudah Allah hilangkan. Dan terakhir, ada beberapa sarana, beberapa cara yang Allah sediakan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita semuanya. Antum catat ini beberapa sebagian saja. Yang pertama adalah dengan apa? Istighfar. Dengan apa? Istighfar. Istighfar itu adalah masdar dari istighfara yastaghfiru, yang artinya talabul maghfirah, memohon ampunan Allah. Istighfar. Nabi itu berapa kali istighfar sehari? Tidak kurang dari 70 kali. Itu Nabi. Bahkan di riwayat lain 100 kali. 70 kali teman-teman. Nabi itu dosanya nggak ada itu. Nabi itu kesalahan dosanya itu dulu dan yang akan datang itu sudah diampuni Allah. Itu Nabi itu. Tapi kata Nabi apa? Dalam satu hari aku tidak kurang
beristighfar dan bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali. Dan sholat malam sampai kakinya apa? Apa? Ada bilang berdarah, luka, pegal kan? Lewat hadisnya gitu kan? Tafattorat qadamahu. Ditanya sama istri siapa? Aisyah. Kenapa engkau melakukan ini? Waqad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal dosamu yang dulu akan datang udah diampuni Allah. Apa jawab Nabi? Afala akunu abdan syakura. Emang saya nggak boleh jadi orang yang bersyukur, kurang lebih gitu. Itu Nabi, teman-teman. Ya, pertama istighfar. Dan dalam surah Nuh itu wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara. Lagi lanjutannya. Wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhar. Apa itu manfaat istighfar itu? Yursilis samaa 'alaikum midrara. Dengan istighfar air hujan akan turun. Maksudnya air hujan yang berkah. Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar rezeki-rezeki itu akan Allah berikan, akan Allah munculkan. Kalau konteksnya di ayat itu adalah rezeki berupa anak, rezeki berupa kebun, rezeki berupa sungai yang mengalir, maka sama dengan kita. Jadi kalau antum merasa seret, segera istighfar. Ya, pertama adalah istighfar. Ustaz sarankan, dan ini pernah kita sampaikan di 2 atau 3 pertemuan yang lalu, seingat Ustaz, komitmen teman-teman semua, sehari istighfar tidak kurang dari 70 kali. Pertama itu ya. Yang kedua adalah bersolawat. As-salawatu ala nabi. Ya, salawat itu adalah kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad minimal. Itu baru setengah tuh. Tapi maksimalnya yang bagus Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ada yang lebih bagus lagi. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sholli wa sallim, salawat dan juga salam. Boleh pakai sayyidina? Tambah sayyidina boleh enggak? Boleh. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan Ustaz sarankan juga buat teman-teman semuanya, sholawat tidak kurang dari 70 kali dalam sehari. Kalau antum mau nambah 5.000 kali dalam sehari, insya Allah ketemu Nabi. Al-Habib, siapa ya? Munzir Al-Musawwar rahimahullah. Pernah dengar nama ini? Habib Munzir? Pernah nggak dengar? Habib Munzir. Itu sudah wafat. Makamnya ada di daerah Cawang atau Tebet itu. Saya pernah ke sana. Habib Munzir itu terkenal, itu bisa buka Google. Ya, beliau salah satu ya ulama habaib meninggal dalam usia muda. Al-Habib Munzir ya, beliau sholawat kepada Nabi itu sehari tidak kurang 5.000 kali. Insya Allah kalau antum rajin sholawat, antum ketemu Nabi. Orang kalau sudah ketemu Nabi, tanda bahwa dia adalah orang yang soleh. Dan orang kalau sudah ketemu Nabi, didoakan Nabi, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyerupai Nabi, maka yakinlah tanda kebaikan untuk kehidupan antum. Tapi minimal 70 kali. Antum mau nambah jadi 5.000 kali, silahkan. Masing-masing. 5.000 dibagi 18 jam sehari kan? Kan 6 jam tidur. 18 jam, berarti berapa kali itu setiap jam? Silahkan, tidak masalah. Tapi saran Ustaz, sehari itu jangan sampai kita lupa untuk beristighfar dan berselawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berikutnya apa sarana untuk menghapus dosa adalah sholat 5 waktu. Sudah, tidak usah dibahas. Insya Allah semuanya sholat 5 waktu. Dan kata Nabi, antara sholat ini dan sholat 5 waktu antara subuh zuhur ke asar ke maghrib itu sebagai penghapus dosa-dosa kecil. Dan kata Nabi juga, seorang yang sholat 5 waktu itu bagaikan dia sehari mandi 5 kali. Mandinya bukan mandi biasa, mandi di sungai. Jadi kata Nabi, coba Anda bayangkan. Engkau bayangkan di depan rumahmu ada sungai.
Tiap hari mandi 5 kali di situ. Ini sungai ya teman-teman. Sungai airnya deras. Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Akan bersih. Sebagaimana orang juga sholat 5 kali sehari itu sama. Sholat 5 kali sehari bukan hanya sebagai kewajiban saja, tapi sebagai kebutuhan kita. Dan sholat 5 waktu itu bukan pilihan, tapi kewajiban. Oke, sholat 5 waktu. Apalagi kira-kira yang keempat adalah sholat sunnah. Ya, sholat sunnah nih. Antum biasakan sholat sunnah. Dalam surah Hud Allah berfirman, wa aqimis sholata tarafayil laili tarafayn nahar wa zulafam minal lail. Apa lanjutannya? Innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Oke ya, innal hasanati yudhibanas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan akan menghapus keburukan. Sesungguhnya pahala akan menghapus dosa. Tapi apa arti al-hasanat ini? Banyak penafsiran. Al-hasanat ini di antara sekian penafsiran yang ada, maka paling banyak ulama bilang al-hasanat ini adalah sholat sunnah. Karena di sebelumnya Allah bilang apa? Wa aqimis sholata tarafayn nahari wa zulafam minal lail. Dan dirikanlah sholat di dua penghujung siang wa zulafam minal lail, akhir malam. Ini banyak penafsirannya. Pada intinya ini sholat 5 waktu. Nah, ketika Allah membahas sholat, maka setelahnya juga masih ada kaitan dengan sebelumnya. Itu antum kalau belajar ilmu tafsir seperti itu. Jadi antara ini dengan ini sebelum itu masih ada kaitannya. Dalam bahasa Arab disebut al-munasabah. Masih ada kaitannya, konteksnya. Berarti al-hasanat di sini maknanya tidak jauh dari makna sebelumnya. Ngerti nggak kira-kira? Ya. Al-hasanat ini maknanya nggak jauh dari makna sebelumnya. Sebelumnya membahas tentang sholat dan ini sholat wajib. Maka al-hasanat di sini ulama banyak menafsirkan yang dimaksud al-hasanat di sini adalah sholat sunnah. Dalam bahasa Arabnya an-nawafil. Apa? An-nawafil atau as-sholawatu an-nafilatu. Sholat sunnah. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sholat sunnah bisa menghilangkan keburukan. Makanya kita dianjurkan setelah melakukan maksiat, maka ada namanya sholat taubat. Dianjurkan sekali. Sholat taubat. Dan tidak hanya terbatas pada sholat taubat, sholat-sholat yang lainnya juga. Apalagi kita buka hadis, misalnya kenapa sih ada sholat sunnah itu buat apa? Kenapa sih harus ada qobliyah ba'diyah itu buat apa? Di antaranya adalah untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholat wajib. Kalau sholat wajibnya nggak khusyuk, khusyuk bukan rukun, betul. Khusyuk itu nggak wajib teman-teman. Yang wajib itu yang 17 rukun itu yang pelajari itu. Khusyuk itu nggak wajib kecuali pendapat Al-Imam Al-Ghazali. Khusyuk itu wajib masuk rukun. Tapi khusyuk itu nggak rukun kan dalam mazhab Syafi'i kan? Secara mu'tamad kan nggak rukun. Tapi ada orang sholat yang nggak khusyuk nih. Kemana-mana pikirannya. Mikir utangnya, mikir sendalnya, mikir sabunnya, kemana-mana pikirannya. Maka disempurnakan dengan apa? Disempurnakan dengan as-sholawatu an-nafilatu. Atau dalam bahasa lain disempurnakan dengan an-nawafil. Maka rajin sholat sunnah. Antum nanti zuhur, berarti Jumat. Jumat itu ada namanya sholat qobliyah. Tapi sholat qobliyah ini masih khilafiyah ya. Jadi kalau kita bicara fikih, ini lagi-lagi fikih, sholat qobliyah Jumat itu ada nggak? Setanya. Ada nggak? Qobliyah Jumat. Qobliyah zuhur ada. Qobliyah Jumat ada nggak, ikhwan? Ada nggak? Ada kan? Akhwat, walaupun nggak sholat Jumat ya di fikih. Ada nggak qobliyah Jumat? Hah? Ada atau enggak? Khilaf. Al-masail al-khilafiyah. Al-mas'alah al-khilafiyah. Sholat Jumat itu ada yang bilang ada, yang bilang enggak ada. Hadisnya satu pada hal itu. Tapi ulama fikih begitulah faktanya berbeda pendapat. Kenapa ada? Karena Nabi saat khutbah menyuruh satu orang sahabat ini untuk berdiri, sholat dulu, ya kan? Kenapa nggak ada? Oh, maksudnya Nabi nyuruh sholat itu bukan sholat qobliyah, itu sholat sunnah biasa, itu macam-macam lah. Jadi qobliyah Jumat itu ada tidak ada itu masalah fikih. Yang mau bilang ada boleh, maka dia sholat qobliyah nanti di Nurul Ulum. Ya, tapi bagi yang bilang nggak ada ya nggak masalah, nggak sholat juga, karena antum pendapatnya nggak ada. Jadi ketika antum masuk masjid, lalu sudah tahiyatul masjid ya ikhwan, sudah tahiyatul masjid, lalu adzan, setelah adzan pertama ada sholat lagi kan? Nah itu bagi yang menganggap sholat qobliyah Jumat itu ada, maka sholat qobliyah.
Tapi antum misalnya menganggap, oh nggak ada Ustadz, saya dapat dari Ustadz saya nggak ada, ya sudah nggak masalah, kan masalah fikih. Silakan duduk aja, menunggu azan kedua, lalu khutbah Jumat. Nggak masalah kan? Nah, ketika kita yakin bahwa sholat qobliyah Jumat itu ada, maka qobliyahlah. Setelah Jumat jangan langsung pergi, ba'diyah. Barangkali sholat Jumat kita tadi kurang khusyuk karena khutbahnya lama. Khutbahnya 20 menit. Bahasanya tinggi. Misalnya begitu kan. Khutbahnya lama. Lapar, apalagi nahan kentut misalnya. Pas lagi khutbah, macam-macam kan. Makanya sebelum sholat Jumat itu dikondisikan dulu lah. Setelah salam, maka jangan kabur dulu. Sholat ba'diyah Jumat. Untuk menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholatul Jumu'ah. Begitulah penyebutan yang paling fasih. Ada penyebutan lain sholatul Jum'ah. Ada penyebutan lain sholatul Juma'ah. Tapi yang paling fasih itu sholatul Jumu'ah. Apa dalilnya? Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil Jumu'ah apa Jum'ah? Jumu'ah. Karena dalam bahasa Arab itu bisa disebut 3 tuh. Bisa Jumu'ah, bisa Jum'ah, bisa Juma'ah. Tiga-tiganya boleh dipakai, tapi yang paling fasih itu ada sholatul Jumu'ah. Nanti asar juga sama. Nah, ini hari Jumat nih teman-teman. Asarnya hari Jumat itu ada waktu spesial, benar nggak? Ya, asar hari Jumat itu waktu spesial. Maka antum ba'da asar sampai beberapa menit sebelum maghrib itu jangan sampai lupa dengan berdoa. Karena waktu Jumat itu asarnya itu spesial. Jadi ada 2 waktu spesial di hari Jumat itu. Pertama adalah saat khotib istirahat. Itu antum doa. Ada masjid yang sholawat kan? Ya nggak apa-apa, tapi antum doa aja sendiri. Apa doa hajat antum silakan masing-masing. Ada satu lagi waktu mustajab, waktu spesial, yaitu setelah sholat asar di waktu sorenya. Silakan. Ya jadi antum dapat kebaikan yang banyak sekali teman-teman. Jumatnya ada qobliyah ba'diyah, qobliyah bagi yang yakin itu adalah qobliyah. Asarnya kita ada qobliyah, ba'diyahnya nggak ada kan? Tapi ba'diyahnya kita ganti dengan doa. Doa sebanyak mungkin, hajat antum apa? Kemarin habis ujian tuh Ustaz lihat, maka ya Allah jadikan ujian saya berkah, ilmu saya berkah, mudah diamalkan. Karena orang yang ilmunya nggak berkah, dia sulit mengamalkan ilmunya. Apalagi ustadznya nggak ridho, apalagi ustadzahnya nggak ridho sama dia. Jangan sampai. Ya Allah jadikanlah guru-guru saya sehat walafiat, keluarga saya sehat walafiat, diberikan kebaikan, keberkahan, dilapangkan rezekinya, dihindari dari keburukan, dihindari dari bencana alam. Lagi rame pondok pesantren daerah Jawa Tengah, Jawa Timur itu, ambruk pesantrennya, tertimbun di dalamnya orang banyak. Lagi viral itu teman-teman semuanya. Jaga diri antum, jaga dengan doa. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa adalah senjata orang beriman. Doakan saudara kita di Gaza sana, yang hari ini 42 kapal semuanya disandra oleh militer Israel yang ingin masuk ke sana. Sisa 2 saja yang masih dalam posisi berlayar. Kita doakan saudara-saudara kita. Kita doakan setiap orang-orang baik. Kita doakan semoga mereka dijaga, dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Bisa juga berdoa buat antum semuanya, antum sehat walafiat. Dimudahkan urusannya, diberkahi rezekinya, dilapangkan rezekinya, ya dihilangkan, dijauhi dari segala bahaya. Amin ya rabbal alamin. Wal'afu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sholat syuruk, sholat isyraq ya.